Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulika Armia Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1A. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Herlini Puspikasari, SSMPDI. Langsung saja, pertanyaan pertama adalah, mengapa mempelajari filsafat pendidikan Islam penting bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia? Jelaskan. Jawabannya ialah filsafat pendidikan Islam itu mengkaji secara filosofis mengenai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan berdasarkan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utamanya. Selain itu, filsafat pendidikan Islam bertujuan untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa bertanggung jawab terhadap kewajibannya dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Pertanyaan kedua adalah, Sebagai mahasiswa yang milenial, bagaimana cara Anda menganalisis sebuah informasi, berita media sosial seperti di Instagram, Facebook, YouTube, dan lainnya, untuk menentukan informasi tersebut hoaks atau bukan dalam perspektif Islam? Jawabannya ialah, di dalam Islam sudah jelas bahwa menyebarkan berita hoaks itu adalah perbuatan dosa besar yang akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Al-Quran melarang perbuatan menyebarkan hoaks sudah pasti ada alasannya. Hoaks menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan, kerugian, dan mengganggu keamanan di dunia maya maupun di dunia nyata. Di dalam kisah Al-If, Quran Surah An-Nur ayat 11-20 menjelaskan bahwa tuduhan dapat dipertanggungjawabkan jika mendatangkan 4 orang saksi. Jika seorang penuduh bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka terbukti bahwa berita yang dia berikan benar. Tetapi, jika penuduh tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka berita yang ia sebarkan ialah bohong. Cara menganalisis berita yang kita terima itu benar atau tidaknya yaitu, pertama, kita harus membaca berita itu sampai selesai. Jika kita menemukan kejanggalan, maka bisa dipertanyakan berita yang kita terima itu benar atau tidaknya. Kedua, kita harus mencari fakta tambahan yang mendukung berita tersebut. Ketiga, kita harus melihat dari informasi berita tersebut, artikel yang kita baca itu terjamin kepercayaannya atau tidak. Pertanyaan ketiga ialah, Jika Anda nanti jadi seorang guru bahasa Indonesia, bagaimana Anda memperlakukan siswa Anda dalam proses pembelajaran? Jawab menurut aliran progresivisme. jawabannya ialah, dalam konteks ini, belajar semestinya dilaksanakan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh anak didik. Oleh karena itu, dalam pandangan progresivisme, belajar itu harus dipusatkan kepada siswa, bukan guru. Karena guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi perkembangan peserta didik seperti yang pertama, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar perorangan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui pengalaman. Yang ketiga, memberi motivasi bukan perintah. Yang keempat, mengikut sertakan anak didik di dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok anak didik. Dan yang terakhir adalah menyadarkan kepada anak didik bahwa hidup itu bersifat dinamis. Pertanyaan keempat adalah, Bagaimana penerapan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam? Dan berikan contohnya. jawabannya ialah penerapan aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam, misalnya pada etika, yaitu ketika guru menjelaskan dan memberi arahan kepada siswa yang keras kepala, tapi sikap guru mengajarkannya tetap dengan sikap lemah lembut. Atau dengan cara lain, yaitu dengan adanya mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mengajarkan tentang bersedekah, maka penerapannya yaitu memberi sedikit rezeki kita kepada orang lain. Pertanyaan kelima adalah, Sebutkan filosofi hidup Anda dan jelaskan maknanya. jawabannya ialah filosofi hidup saya yaitu selalu tersenyum dalam keadaan dan situasi apapun, berjalan sesuai alur, dan selalu bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan. Maknanya ialah, jika ada masalah sebesar apapun, hadapilah dengan senyuman, sikap tenang dan santai, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian berjalan sesuai alur dan takdir
yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala rencanakan dengan mengharapkan dan selalu berdoa yang baik-baik akan datang ke depannya. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kelebihan, semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.